apakah di kitab suci lainnya selain Al-Quran juga dikenal yang namanya alam akhirat ini? Begini, kalau kita membaca sejarah agama ya atau bahkan sejarah kepercayaan, ya, saya menulis ini di buku Tuhan laki-laki atau perempuan tentang sejarah munculnya Tuhan dalam peradaban manusia, gitu ya. Itu kan sesungguhnya manusia zaman dulu itu sudah memiliki insting ketuhanan. Maka mereka mencari itu dan memunculkan tradisi keyakinan yang disebut sebagai animisme, dinamisme. Mereka mempercayai ini ada kekuatan kok ini, tapi tidak tahu apa kekuatan itu. Pokoknya manusia itu tidak selalu bisa mengendalikan semuanya. Sudah berusaha segala macam tetap aja gagal. Nah, gagal itu apa? Karena ada faktor lain. Ini faktor alam. Nah, awalnya menyebut faktor alam. Terus, tapi kok ini ada polanya? Seperti ada kekuasaan di situ. Maka mereka menyembah sesuatu. Di balik alam, gunung ini ada yang nungguin nih. Pohon ini ada yang nunggu. Laut ini ada yang nunggu. Langit ini ada yang nunggu, dan seterusnya. Muncullah dewa-dewi. Kemudian dipersonifikasi menjadi patung-patung atau apapun. Animisme, dinamisme. Berkembang dalam peradaban modern dan kemudian memunculkan agama-agama ya. Ada agama bumi yang muncul dari tradisi seperti Konghucu, seperti Hindu, Buddha dan seterusnya. Itu adalah agama bumi yang diformulasikan berdasar pengalaman spiritual dari para pemimpinnya, dari guru-gurunya, dari pendetanya dan pertapa dan sebagainya, diformulasikan jadi ajaran. Tapi poinnya sekali lagi mereka merasakan keberadaan Tuhan. Dan kemudian memformulasikan, mulai memunculkan kesimpulan-kesimpulan bahwa kehidupan ini memang kayaknya nggak berhenti di sini. Tetapi ada kehidupan sesudah mati. Silahkan Anda pelajari, misalnya lihatlah tradisi Mesir kuno. Nah, saya pernah menulis satu buku judulnya Ekspedisi Sungai Nil, melacak jejak sejarah peradaban Mesir kuno dari 5.000-an tahun yang lalu, selama 3.000 tahun. Di ajaran Mesir kuno itu yang beragama pagan, mereka mempercayai keberadaan kehidupan sesudah mati. Kalau dikatakan ada kitab sucinya yang disebut kitab kematian oleh mereka, ya, itu menggambarkan ada dewa-dewi, dewa terbesarnya adalah Ra atau dewa matahari dan seterusnya. Ya. Kemudian Ramses mengaku anaknya dewa matahari dan seterusnya. Di piramidnya itu ada gambar-gambar tentang alam bawah, alam atas dan seterusnya yang menggambarkan adanya kehidupan sudah mati. Artinya ada kepercayaan itu secara instingtif. Apalagi kemudian berkembang turunlah agama-agama langit sejak dari zamannya Nabi Ibrahim. Di mana Ibrahim menentang atau mengingatkan bahkan secara frontal gitu terhadap masyarakatnya yang menyembah dewa-dewi, kita pernah membahas itu, dan menunjukkan Tuhan itu bukan itu. Tuhan itu adalah pencipta langit, pencipta jagat raya yang mengatur segala macam dengan kondisi yang luar biasa yang bisa sustainable secara miliaran tahun ini. Tuhan adalah itu. Nah, turunlah wahyu yang kemudian menggambarkan tentang kehidupan sesudah mati di antaranya. Kiamat itu sudah diajarkan sejak zaman dulu sampai zamannya Nabi Muhammad. Nah, diturunkan dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Iska, kepada Nabi Yakub, kemudian dari Yakub lahirlah Yusuf, kemudian nanti turunlah Nabi Musa yang mendapat berikutnya lagi wahyu langit dalam bentuk Taurat. Nah, dari Nabi Musa ini menggambarkan lagi tentang kiamat dan kehidupan sesudah mati. Tetapi oleh umat Bani Israel ini disimpangkan kemana-mana, muncullah banyak versi dari Taurat itu. Terus sekian ratus tahun kemudian muncullah Nabi Isa yang juga dapat wahyu dari langit lagi dalam bentuk Injil untuk meluruskan kembali Taurat yang sudah tercerai-berai, yang sudah diubah-ubah oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Tetapi Nabi Isa wafat muda, meskipun tidak mati di tiang salib digambarkan Al-Quran. Tetapi kemudian tidak melanjutkan atau tidak bisa melanjutkan ajaran, risalah itu, ya, dakwahnya. Melainkan diteruskan oleh murid-muridnya yang kemudian memunculkan versi-versi Injil. Ada Injil yang sekarang diakui saja ada 4, ya, ada Matius, Yahya, Lukas, Markus. Itu kemudian memunculkan versi yang berbeda-beda. Dan ratusan yang lain lagi yang dianut oleh sekte-sekte yang berbeda-beda, aliran yang berbeda-beda. Mulai dari Katolik, Kristen Protestan, Jehovah, yang Advent, Mormon, dan seterusnya. Banyak ratusan aliran
Yang kitab sucinya itu kemudian oleh Allah diluruskan lagi di fase berikutnya, kitab suci Al-Quran. Yang sampai sekarang terbukti, kita sudah pernah membahas tentang itu, masih otentik seperti di zamannya Rasulullah. Jadi kalau dipertanyakan, apakah di kitab-kitab suci mereka diajarkan kehidupan sesudah mati? Iya. Tetapi ada versi bumi, ada versi langit yang sudah dimodifikasi, diubah-ubah, dan diluruskan kembali oleh Al-Quran. Sehingga bagi kita, keimanan itu dirujukkan kepada informasi Al-Quran sambil kita melihat realitas pembuktian secara saintifik. Kita jangan sampai memunculkan pertentangan antara keduanya karena dua-duanya itu datang dari Allah.